Halo para Toys Lovers, dengan saya Dim Toys, dan di video kali ini saya akan mereview Joy Toy Epoch Series. Dan di sini kalian bisa lihat saya mempunyai dua mainan Epoch Series. Yang pertama adalah yang kalian bisa lihat di sini adalah pilotnya, guys. Pilot dari mecha tersebut. Di sini kalian bisa lihat mecha pilotnya dengan series Bedrock dan juga Bedrock sendiri dari Epoch Series Bedrock. Keinginan saya untuk membeli ini sebenarnya udah lama banget, guys. Bahkan sebelum Epoch Series ini keluar. Ini kayaknya ada seri yang baru. Karena ada banyak mecha figur Joy Toy yang dulu-dulu dan keren-keren, tapi saya terlalu fokus di Warhammer. Nah, sekarang saya tidak mau terlalu fokus juga ke Warhammer, saya coba bercabang ke Epoch Series ini. Dan tentu saja saya suka mecha. Saya punya Getter Robo, saya punya Leviathan Dreadnought. Ya nggak tahu banyak sih mechanya di sini. Ada Megazord juga. Tapi ini mengingatkan saya akan game Titanfall. Yang pernah main Titanfall, hai, orang lama nih. Dan yang nggak tahu Titanfall apa, kalian tahu Apex? Nah, Apex itu asalnya dari Titanfall. Cuman karena Titanfall dilihat tidak menghasilkan keuntungan, maka mereka buat Apex dan jadilah Apex. Nah, nggak usah banyak ngomong deh. Kita lihat tuh dalamnya kayak gimana. Oke, guys, untuk pilotnya nggak usah ya, soalnya dia udah transparan dan kita sudah lihat apa aja yang ada di dalam bungkusan ini. Terdapat semacam flak jacket, semacam tas, belt, armor, helm di sini, senjatanya dan lain sebagainya. Nah, sekarang yang kita pengen lihat adalah di dalam box ini. Ini fan artnya keren banget. Bukan fan. Ini artnya keren banget, maaf. Sampai sayang kalau misalnya harus dibuang dan lain sebagainya. Kita buka ya. Wow. Lihat, guys. Wow. Jadi yang pertama tentu saja buku panduannya. Ya. Bagaimana cara masangnya, dibantuin. Ya. Lalu part-partnya, guys. Oh, ini kelihatan ini sih, guys, eksklusif banget sih. Dan kalian bisa lihat part-partnya banyak banget di sini. Dan saya lupa bilang, ini adalah diecast. Kecuali part-partnya, badannya itu besi, guys. Mari kita lihat badannya. Maaf, agak lama. Nah, ayo lagi. Wah, eksklusif banget ini mah. Nah, maaf. Ambilin aja ya. Ya. Ini seperti yang kalian lihat, kita panggil dari satunya. Ininya itu nggak terlalu ini, guys. Nggak ada lampu ya. Maaf. Nah, karena ada lampu. Ini bukan besi, guys. Ini biasa, plastik biasa gitu. Nah, malah tadi kan saya bilang ini diecast kan? Malah frame-nya, guys, yang diecast nih. Nah, wah, ini aja udah berat nih. Tuh, ya kan?
Tuh, dari bunyinya aja, dari ininya aja udah keras banget nih, dan ini benar-benar bersih banget. Jadi ini akan menjadi lebih kuat kerangkanya dibanding pakai plastik. Dan semoga kuat ya. Nah, tapi yang ini bagian plastik nih. Mungkin ini kalau rusak bisa di apa namanya? Bisa di 3D print untuk diperbaikin. Nah, nanti jadinya kayak gimana sih guys? Karena ada banyak partnya dan harus dipasang-pasang lagi semuanya, jadi saya akan lihatin beberapa aja untuk masangnya, dan ini akan lama banget guys. Dan habis itu langsung lihat yang udah jadinya. Oke? Tidak, kita akan hitung dalam 3, 2, 1. Dan ini dia guys. Waduh, mantap. Gimana guys? Keren nggak? Ini sumpah keren banget. Dan bentuknya mirip Titanfall kan? Sumpah mirip banget sama Titanfall. Dan ini kenapa gue suka yang kayak robot-robot kayak gini nih. Cakep ya. Oke, untuk pergerakannya itu dia sebenarnya bisa 180 derajat. Cuman kalau tidak pakai armornya. Nah, kalau udah pakai armornya dia jadi terbatas. Padahal masih bagus kok pergerakannya. Terlebih lagi ini besi ya yang dipakai. Jadi nggak neko-neko ini. Nggak sembarangan ini sumpah. Kecuali tadi ada beberapa part yang seperti bagian badannya ini nih. Ini kayaknya sih bukan besi nih. Kelihatan nggak? Bukan besi nih, ini plastik. Tapi overall bagus sih. Not bad. Dan detailnya itu cakep bener guys. Gak neko-neko lah. Tidak neko-neko guys. Ini walaupun plastik atau macam-macam yang Gundam itu tuh, tapi masih bagus. Nggak sembarangan gitu loh. Kalau dilihat. Yuh, cakep. Sekarang kita lihat pilotnya. Pilotnya sih lumayan sih. Kalau gue bilang agak rada-rada sih, mungkin karena helmnya kali ya kurang ini. Nah, dia ada bagian backpacknya dan beberapa aksesoris, tapi takutnya nggak bisa masuk di Mac-nya. Nah, sekarang kita akan buka Mac-nya. Pertama kita buka ini, terus kayak gini. Wah, Titanfall kan? Ini sih Titanfall kalau gue bilang. Sumpah ini Titanfall. Sekarang kita lepas senjatanya dia. Masuk ke ini. Wah, untung gua nggak masukin ini ya, nggak pasang apa namanya backpack. Soalnya nggak cocok banget untuk itu. Atau mungkin bisa ya. Dari ini tangannya sih kayaknya bisa. Hai, yep.
kekecilan. Ya beginilah guys. Ya. Backpack masih bisa ya masuk. Oh bisa deh backpacknya. Emang didesain untuk tidak itu, nanti bisa dipasang lah. Dan jadi deh. Masuk deh jadi Titanfall. Nah sekarang kita akan tutup lagi. Ini ditutup. Aduh. Ini ada sesuatu nih yang itu. Nggak tahu apa. Gua tuh ya begitulah. Oh ya dari sini. Ini di 1, 2. Udah. Pilotnya masuk deh. Tapi masalahnya kita tuh jarang-jarang pakai pilot sih. Jadi pilotnya dikeluarin aja ntar. Kenapa? Karena biar apa namanya? Biar kerasa dia lagi lari sama itu loh, Titanfall. Dan kalau mau pun tinggal dilepas aja. Tinggal dikeluarin aja, udah selesai. Kayaknya oh ya di sini. Ya udahlah. Saya ada ini sih, ada semacam adik-adik juga. Nah sekarang kita lihat detail pilotnya. Tadi kita udah lihat detail dari mekanya, kan lihat detail pilot ini bagus sih sebenarnya. Untuk 118 atau berapa nih? Ini lebih kecil lagi dari 18 sebenarnya. Ini udah bagus sih. Hanya tangannya itu ada kekecilan banget untuk bisa megang senjata. Oh. Ini terus udah gini doang. Kayak nggak kayak lu butuh bantuan untuk nambahin sesuatu di tangannya gitu loh. Nah untuk pisaunya ini nggak bisa ditarik, of course, karena dia adalah pajangan doang. Ini juga granatnya juga pajangan doang. Pistolnya ini bisa ditarik. Tadi pistolnya di mana tadi jatuh? Nih tinggal dimasukin. Udah. Tapi dia udah gampang jatuh. Untuk backpacknya harus dikasih lem. Jadi nanti kita akan kasih lem. Overall ini bagus banget. Cuman ini gue kayaknya dapat kaki yang agak-agak oleng untuk pilotnya. Dan apakah worth it? Ini sih worth it sih. Untuk ini ya, pilotnya kurang gue bilang. Tapi, wah, lo kalau lihat bagaimana pas gue ngebuatnya itu, kalau ngebuatnya sih ada itunya. Nanti gue kasih videonya. Tapi pas ngeluarinnya itu loh guys, Gundam itu lebih enak daripada ini ngeluarinnya. Ini sebenarnya nggak sampai 30 menit, nggak sampai sejam ini. Tapi gue harus tutup dulu untuk buka puasa dulu kan. Jadi gue selesainya sekitar sejaman. Cuman ngelepasinnya itu guys, kalian udah lihat kan tadi kayak gimana? Itu ternyata kencang dan keras banget. Premium tuh bener-bener premium. Kalau buat gue tuh premium tuh bener-bener premium. Wah gila. Tapi ya worth it. Kalian yang tahu Titanfall dan suka main Titanfall, itu nih bener-bener Titanfall banget sumpah. Jadi buat gue worth it. Nah sekarang perbandingan dengan robot yang lain dan beberapa figur lainnya. Yang pertama tentu saja dengan Joy Toy. Yang pertama dengan Relic Secundus.
Yang kedua dengan apa Legion Saboteur. Yang ketiga sama dengan Caesar Battle of Rose. Dan yang terakhir adalah Infinity Chronus atau apa gitu. Oh. Sebenarnya ada robot satu lagi dengan robotnya, cuman aku nggak tahu di mana. Dan of course skalanya ini 125, jadi saya nggak bisa nyalahin ya, karena ini 118. Dan bener deh, kecil, cile, sumpah. Untuk pilotnya, tapi untuk robotnya masih gede sih. Mantap. Kedua dengan Gundam dan Megazord. Karena robot ya. Ini kalian lihat perbedaannya. Ini kan dia HG ya. Jadi lebih kecil dari itu. Walau aslinya lebih gede gitu loh. Dan Megazord. Ketiga dengan Hiya Toys Godzilla. Surprisingly dia itu sama tingginya dengan Godzilla. Dia Godzilla. Jadi matanya arah sini dong bang, ya sana. Nah, jadi kalau mau jadi battle antara raksasa sih bisa tanpa pilotnya, tanpa pilotnya. Jangan masukin pilotnya. Dan yang terakhir adalah Figma Hoshimachi Suisei. Untuk standar 125 ini nggak bisa berdiri dengan tegak. Ya begitulah. Untuk standar 25 dia bagus sih. Sama dengan Hoshimachi Suisei. Ya, minus pilotnya. Setelah membandingkan dengan figur yang lain, mari kita lihat beberapa fitur yang ada di mecha ini. Robot inilah. Yang pertama, tadi kita udah lihat yang bagian masuk kokpitnya ya. Jadi itu nggak usah dilihatin lagi. Yang kedua, matanya itu bisa diputar, bisa digerakkan guys. Tuh. Tuh. Ya tuh, bisa digerakkan. Ya. Mantap. Yang kedua, selain kokpitnya dia juga bisa buka ini kokpit bagian atasnya. Kelihatan nggak? Nah, kalian tahu kan kalau misalnya mau meledakkan dalam mecha tanpa menggunakan mecha lain, kita tinggal naruh granat aja di dalam kokpitnya ini. Ini dia guys. Biasanya ini kayak emergency hatch lah kalau dibilang. Lalu feature yang kedua adalah ini sebenarnya bukan terlalu feature, cuman lihat ini, kita naikin, nah masuk. Sebenarnya ini adalah bagian dari part yang harus dipasang, dan kalau kalian lihat itu keren lah. Lalu feature kakinya, nanti kalian bilang, oh kok kaki kayaknya kurang nih. Emang kurang, cuman kita bisa kalau lihat gerakannya ini luas nih. Ininya ini bisa gerak juga nih, bisa gerak tuh, membuat dia itu dynamic lah gerakannya. Ya tuh, kalau dia masih dalam yang tahap ini nih, dia hanya bisa begini dong. Lalu senjatanya ini amonya bisa ditarik, tapi agak keras. Tapi kita tarik aja di sini. Senjatanya salah satunya adalah smart rifle ini nih guys. Oh. Jadi kalau jadi pinginnya sih shotgun ya, karena ini cocok banget kalau jadi shotgun. Tapi ya sudahlah, rifle. Yang kedua adalah pistol yang bisa dilepaskan juga. Yang keempat adalah pisau juga yang bisa dilepaskan.
Jadi bisa dipasang di sini nih. Keempat yang termasuk 2 adalah misil ini nih, misil pod. Tadi feature udah, sekarang senjatanya saya. Terus ini ada lagi nih yang matanya. Jadi ngasih tahu tab-nya lah. Tuh. Ini juga feature-nya. Cakep nih guys, sumpah. Ini kayaknya masih bisa dipasang. Ini nggak tahu sih yang ini bisa dipasang atau enggak. Tapi yang ini nih ada lubang dia gini 1, 2, 3 di bagian sayapnya itu, 4, 5, 6. Itu kalian bisa tambahin lagi. Ini bisa di ini guys, bisa dimodif. Jadi kalau kalian pengen yang macam-macam, oh kurang nih senjata, tambah lagi deh. Dah, tambahin aja taruh sini nih. Dan inilah guys, Joy Toy Epoch Series Bedrock. Bener-bener mirip Titanfall. Dan gua nggak nyesel beli ini. Karena waktu itu saya beli yang Godzilla. Saya ngeliatin, terus saya pingin banget. Dan tapi karena udah beli Godzilla, kan waktu itu kayak, wah, nggak dulu deh. Tapi takut habis. Jadi, ya, saya beli bersama dengan pilotnya. Jadi guys, itu saja video Toys Review dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!